perjalanan menuju Danau Masorayan. Karena jadwal kami berangkat ke Danau Masorayan ini bertabrakan dengan jadwal menari anak, jadi kami berangkatnya sesudah anak kami menari. Alhasil kami sampainya kemalaman dan sampainya di gerbang Masorayan itu sekitar pukul setengah 6 malam. Di jembatan sini aja udah segelap ini, apalagi ini kami masih harus lanjut menyusuri perjalanan menuju ke penginapannya dengan panjang jembatan sekitar 1 kilometer ke arah hutan menuju danau. Bisa dibayangkan lah ya betapa deg-degsernya aku ini melihat jalan yang udah gelap, gak ada orang. Apalagi ini sebelum sampai di jembatan kayunya itu kita harus menyusuri jalan ini sepanjang sekitar 200 meter kali lah ya. Ditambah lagi ini kan maghrib, jadi serangan nyamuk itu wes sekali. Tapi rasa takut dan rasa capek jalan kaki ini masih kalah dengan rasa penasaran aku untuk melihat penginapannya nanti bagaimana bagusnya. Dan juga tentunya mau merasakan sensasi mancing di Danau Masorayan ini yang dimana katanya ikannya sangat banyak. Apalagi dengan ikan laisnya juga ya. Setelah sampai di checkpoint, ternyata kami ditawari untuk ikut naik getek aja ke dalam. Karena ini kan sudah gelap dan kami juga bawa anak kecil, jadi katanya mau diantarin aja pakai getek biar lebih gampang. Penjemputan pakai getek ini hanya untuk kami yang menginap di penginapan Danau Masorayan ini ya. Jadi kalau yang mau nginap bolehlah ya, nanti aku kasih kontaknya. Awalnya aku tenang-tenang aja sebelum naik getek, tapi ternyata getek yang kami tumpangi itu kecil dan oleng sekali. Dan sekarang keadaan sungai itu sedang surut banget, jadi beberapa kali getek kami hampir sangkut di batang dan oleng ke kiri ke kanan, sangat mengerikan. Aku takutnya getek kami terbalik. Untuk yang belum tahu Danau Masorayan itu di mana, Danau Masorayan itu terletak di Kota Waringin Lama, di sebelah jalan jembatan flyover yang menuju ke arah Pangkalan Bun. Nah, di sebelah kanan kita itu ada jembatan kayu ulin panjang yang menuju ke arah hutan. Jadi jembatan itulah yang akan menuju ke Danau Masorayan, di mana di sana baru aja rilis penginapan untuk kita yang mau memancing di Danau Masorayan. Sebelum getek kita berangkat, ini suami aku iseng buat nyenterin ke dalam air dan ternyata banyak banget anak-anak ikan lais yang sedang berenang-renang di samping kami. Jadi makin gak sabarlah diri ini buat memancing ke dalam sana. Tapi aku galvok sama percakapan Pak suami dengan supir geteknya, di mana mereka menceritakan banyak ular kepala merah yang bisa menyeberang sungai di malam hari. Jadi aku ngeri-ngeri sedap ini, mana aku paling depan lagi. Oh my god, oh my god. Oh my god, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ada sejalan dong. Setelah perjalanan yang penuh ya Allah selama 10 menit ini kami keluar juga dari sungai kecil dan tembus ke Danau Masorayan. Sebenarnya di sini kami nggak cuma bertiga sama anak dan suami, tapi ada beberapa teman kerja Pak suami yang ikut juga mau nginap di sini dan juga mau memancing. Jadi totalnya kami itu sekitar 8 orang, ada satu juga yang bawa anak kayak kami buat teman anakku. Syukurlah ya tadi di jalan nggak ketemu krokodilo, kalau nggak bisa gimana nanti nasibku di atas getek yang kecil ini ya Allah. Ini konsep penginapannya ini terapung ya, jadi dia itu dibangun di atas kayak lanting gitu, jadi mengapung di atas air kayak kelotok. Sebenarnya kata yang punya, kalau kita request ini lantingnya penginapannya bisa digeser ke posisi yang kita mau, misalnya ke seberang sungai atau ke area yang kita mau buat memancing. Tapi kami tahunya setelah kami sudah pulang ke Pangkalan Bun. Jadi alhasil kami nginep di sini aja di lanting deket dengan jalan masuknya, biar gampang aja ya.
Jangan salfok sama hewan-hewan malam yang mengerubungi HP aku ini. Ini bukan nyamuk ya, tapi laron yang dimana dia itu mengerubungi lampu dan mencari cahaya panas. Karena udah waktunya makan malam, jadi ini kami mulai barbekyuan. Dan ini kami bawa sendiri ya, nggak include dari penginapannya. Kami berbekal dari Pangkalan Bun. Untuk makanan di sini sebenarnya bisa include sarapan, tapi kami memilih buat masak sendiri aja dan kami udah bawa beberapa perbekalan untuk masak di sini, seperti pop mie dan lain-lain. Kalau mau include makan juga di sini bisa, tinggal request aja sama abangnya biar nanti disiapkan sama mereka. Tapi nggak terlalu perlulah ya, karena di penginapannya sudah disediakan alat memasak dan juga kompor yang cukup lengkap. Jadi kita tinggal bawa bahan aja dan juga nasi yang udah masak. Jadi kita hanya perlu masak-masak sendiri karena kompor dan alat masaknya itu lengkap banget.